Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pagi hari ini. Alhamdulillah. Luar biasa. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Sebelum itu dicek kalau kalian jika ada sampah, tolong dibuang di tempat sampah. Bajunya juga tolong beratkan ya. Sudah. Oke, apakah hari ini ada yang tak masuk? Alhamdulillah, masuk semua ya. Anak-anak, ingat nggak minggu kemarin kita belajar tentang apa? Coba sebutkan contohnya tentang alam itu apa? Ya, jadi setiap saya pasti punya tentang alam yang berbeda. Hari ini kita belajar tentang tema tempat tinggalku. Sekarang coba bayangkan di lingkungan tempat tinggal kalian, di sekitar rumah kalian itu ada apa aja? Pasti. Ya, apa? Ya, mengapa sih kita harus tahu letak suatu tempat? Tahu? Jadi tujuan pembelajaran ini agar kalian dapat menjelaskan letak suatu tempat berdasarkan daya sederhana setelah menghafalkan LKPD dengan benar. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan materi tentang denah tempat tinggalku. Ini adalah contoh gambar denah sederhana ya. Nah, apa sih denah itu? Denah adalah gambaran sederhana suatu tempat dari tambah atas yang biasanya digunakan untuk menunjukkan letak dan arah suatu lokasi. Nah, di dalam denah itu ada apa aja sih? Di dalam denah itu terdapat informasi seperti jalan, jembatan, dan bangunan. Nah, ada juga informasi lain seperti pohon, sawah, batu besar, sungai, gunung, dan lain sebagainya. Semua itu tergantung dengan kondisi wilayah yang akan kita buat denahnya. Kayak ini kan. Nah, ini ada apa saja di sini? Iya. Rumah. Nah, selain informasi tadi, ada juga penunjuk arah mata angin seperti ada arah utara, selatan, timur, dan barat. Coba arah utara arah mana? Sana. Sana timur. No. Selatan. Sana. Barat. Kompas adalah alat untuk menentukan arah mata angin. Yang matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Nah, jadi matahari itu bisa posisi matahari itu bisa menentukan arah mata angin. Misalnya, jika kalian menghadap ke arah utara, maka timur adalah arah yang ada di sebelah kananmu dan barat adalah arah yang ada di sebelah kirimu. Ibu, sampai sini apakah ada pertanyaan? Paham, Ibu. Kalau ada yang bertanya nih, misalnya, kalau kamu mau ke rumah Nak Frida, nah, bagaimana cara kamu menunjukkan jalan rumahmu? Apa yang akan kamu lakukan supaya temanmu ini tahu arah rumahmu? Itu Bu, nentuin kanan kirinya Ibu. Arah ya belokannya Ibu. Ya, terus kali. Nah, bagaimana sih cara kita membaca denah agar kita tahu letak suatu tempat? Ayo apa? Harus tahu. Harus tahu. Tahu maksudnya Bu? Ya. Terus kenapa kita harus tahu arah mata angin? Biar tidak tersesat. Terus kali. Jadi cara baca denah itu kita harus tahu arah mata angin. Dengan begitu paling bisa mudah menemukan jalan dan bisa menjelaskan lokasi kepada orang lain. Oh, oke.
Kalau begitu, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok yang terdiri dari 3 anggota. Coba berhitung mulai dari sini. Sampai 3. 3. 1, 2, 1. 2, 3. Oke, yang kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini, kelompok 3 sebelah sini. Silakan sesuai kelompoknya masing-masing. Nah, coba perhatikan. Sudah berkumpul ya? Lihat di sini ayo anak-anak. Tunjuknya, ini ada Dena tapi nggak ada simbol-simbol atau gambarnya. Nah, di dalam sini ada gambar-gambarnya. Jadi tugas kalian menempel simbol-simbol tempat di sini. Nah, setelah sudah ditempel semua, kalian jawab pertanyaan di sini sesuai dengan yang ada di Dena sebelah. Ibu bagi kalian waktu 7 menit. Silakan diskusikan bersama-sama. Ini ada gambar-gambarnya ya. Sesuaikan sama kayak ini. Ayo dibantu ya. Mana? Ya, bisa ada yang juga. Ya, nomornya. 8 bulan. Ini pergi harap kalian apa? Toko suara itu kayak supermarket. Ini toko baju. Baju di mana? Ini. Ini kayak kan bisa ada kamu harus bisa gimana Riko ya kalau di masjid ya apa ya nggak mau ini ya suaranya
Maria, Maria. Sudah, kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 3 dan kelompok 1 sudah selesai. Waktunya kurang 2 menit lagi ya. Ayo, nomor 1 dan kelompok 3. Bu, kelompok 3 mau tanya ya. Kereta api ya. Satu, dengarkan bersama-sama. Ya, sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah, ibu minta perwakilan kelompok 2 maju ke depan. Habis mempresentasikan. Salah. Ini dari kelompok 2. Dari kelompok 2 ini mempresentasikan tentang denah tempat tinggalku. Dua soal aja. Yang pertama, Doni. Doni sedang bermain sepak bola di lapangan. Ini lapangan ya. Oke, teman-teman. Udah. Anak aku. Doni ingin pergi ke toko baju untuk membeli baju. Doni berjalan lurus ke arah selatan, melewati jalan anggrek. Doni akhirnya sampai ke toko dengan selamat. Yang kedua, Pak Riko baru saja menyelesaikan ibadah di masjid. Ini masjidnya di bawah ya. Terus dan pergi ke toko swalayan. Swalayan. Pak Riko berjalan lurus di jalan Kamboja ke arah barat, berjalan melewati jalan Melati. Pak Riko pun berhasil sampai di toko swalayan. Apakah dari kelompok 1 dan 3, nomor 1 dan 2 apakah sama atau berbeda? Sama ya. Sama. Terima kasih kelompok 2. Nana. Nana dulu ya. Silakan kelompok 1 presentasikan soal nomor 4. Di sini kelompok 1 mempresentasikan dari hasil diskusi nomor 3 dan 4. Dia dan keluarganya berjalan
menuju stasiun kereta api. Namun dia perlu mendatangi sekolah terlebih dahulu. Jalur mana yang dapat ditempuh? Rumah dia di sini, di Jalan Melati, lalu ke arah barat, di perempatan belok ke arah selatan melewati Jalan Anggrek, lalu sampai di sekolah. Setelah itu ada perempatan lagi ke arah timur ke Jalan Mawar, lalu sampai di stasiun kereta api. Yang nomor 4, Hasan berada di sekolahan. Dia ingin pulang ke rumah. Hasan berjalan di Jalan Anggrek, lalu ke arah utara ada pertigaan. Hasan ke arah timur dan berjalan di Jalan Melati, lalu sampai di rumah Hasan di Jalan Kamboja. Oke, apakah kelompok 2 dan 3 sama? Sama. Ya, nggak mau. Sekarang saya sudah sebutkan yang nomor 5. Elo berada di rumah dia. Elo ingin pulang ke rumah, maka ia harus berjalan melewati dulu ibu, lalu ke Kamboja, sampai ke rumah Elo. Oke, baik. Apakah jawabannya gimana? Sama. Baik, Ibu tegaskan lagi anak-anak, supaya kita bisa membaca dengan kita harus memperhatikan simbol-simbol tempat dan arah mata angin. Kalau kita tahu arah mata angin, kita jadi lebih bisa mudah menentukan lokasi tempat dan tidak tersesat. Nah, ada yang bisa menyimpulkan nggak pembelajaran hari ini? Ada ya, coba Anissa simpulkan pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu Dena adalah gambar sederhana yang menunjukkan letak tempat dan arah perjalanan di sekitar kita. Dengan melihat Dena, kita bisa mengetahui posisi rumah, sekolah, masjid, jalan, dan bangunan lainnya. Dena juga dilengkapi dengan petunjuk arah mata angin, yaitu ada utara, selatan, barat, dan timur, sehingga kita lebih mudah untuk menentukan arah. Oke, terima kasih Anissa. Nah, supaya lebih paham lagi, Ibu punya sedikit nih. Ibu contohkan dulu, nanti kalian tirukan bersama-sama ya. Baik. Ada balonku ada 1, 2, 3. Denangku ada di rumah, berjalan dan arah, utara, timur, selatan, barat, tempat semua terlihat. Kalau mau pergi ke toko, harus tahu arah dulu. Dengan Dena aku bisa tidak tersesat jalannya. Sekarang kita bersama-sama 1, 2, 3. Denangku ada di rumah, berjalan dan Ibu sekarang mau tanya nih, bagaimana tentang perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran? Kalau senang berarti kalian sudah paham dan suka belajar dengan Dena. Kalau biasa saja, kalian juga agak paham tapi perlu latihan lagi. Dan kalau setiap terkesan berarti kalian belum paham dan masih bingung arah-arahnya. Nah, ibu punya stiker nih, kalian tempelkan di sini. Oke.
Perasaan kamu. Aku senang soalnya ngajakin. Jadi lobang sini loh. Ayo kamu iya. Oke, baik. Berarti banyak yang senang ya. Iya, Bu. Saja ini kenapa? Apa Bu? Mau latihan? Oh iya, besok belajar lagi ya. Ada juga yang sudah bosan nggak apa-apa. Besok aku silakan lagi pelajarannya. Oke. Kalau begitu Ibu beri kalian tugas di rumah. Kalian menggambar denah tempat tinggal di sekitar kalian di buku bergambar. Dan informasi selanjutnya kalian akan pelajari tentang penampakan alam dan buatan di daerahku. Bisa dipahami? Bisa. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama